Hai Andika, guys di sini. Jadi di video kali ini saya ditantang oleh PT Alam Raya. Buat kalian yang mungkin belum tahu PT Alam Raya adalah sebuah distributor resmi yang mendatangkan komponen PC dan juga gaming peripheral. Di antaranya kalau kalian pernah dengar namanya T-Dagger, kemudian ada Zotac, ada Deepcool, kemudian ada Venom, ada Dragon War kalau gaming chair. Nah, itu semua yang mendatangkan adalah distributor yang namanya PT Alam Raya. Nah, saya ditantang untuk merakit PC RTX dengan budget 10 jutaan. Dan bukan hanya itu, tapi juga ada dua challenge nih. Pertama, budgetnya cuma 10 jutaan. Kedua, nggak boleh pakai part bekas. Ini udah cukup sulit ya kan? Dan yang ketiga, harus menggunakan produk dari PT Alam Raya. Harus menggunakan produk yang didatangkan oleh PT Alam Raya. Nah, jadi menurut saya sih menarik karena ada dagdikduknya ketika saya mencoba untuk belanja dan budgetnya ya kalian nanti lihat sendiri karena tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan mungkin disclaimer dulu ya, kalau misalkan PC yang kita rakit dengan harga 10 jutaan ini udah pasti bottleneck, karena ya kalian tahu sendiri lah ya, harga 10 juta untuk RTX itu dengan part baru kurang. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana ketangguhan dari Zotac GeForce RTX Super Mini ini dengan prosesor yang nanti akan saya sebutkan. Jadi intinya kita di sini tidak akan membahas secara teknis, tapi gimana performanya bisa minimal bisa di atas 100 sampai 144 fps lah untuk gaming kompetitif yang ada di 2020 ini. Oke, jadi langsung aja untuk bahan pertama, karena syarat utamanya harus pakai RTX Super. Jadi saya pakai RTX Super Mini dari Zotac 2060 yang harganya itu kalau kalian filter di e-commerce manapun, filter harga terendah gitu ya, harga baru itu harganya adalah 6,5 juta rupiah. Untuk link pembeliannya nanti semua komponen ini yang akan kita rakit ini akan saya taruh di kolom deskripsi. Jadi kalau kalian pengen mungkin referensi untuk belanja ngerakit PC, kalian bisa cek di kolom deskripsi. Dan menurut saya Zotac RTX 2060 Super Mini dengan harga 6,5 juta ini udah best value banget sih di harganya dibandingkan dengan brand lain. Dengan VRAM-nya 8GB GDDR6 256 bit dengan boost clock sampai 1650 MHz yang juga support dengan quad display, dan secara software juga sudah oke banget dengan Firestorm Utility yang juga punya OC scanner, dimana kalian tinggal satu klik scan aja untuk memperoleh performa settingan auto overclock yang lebih kenceng. Kemudian dari segi durability juga udah oke banget dengan metal black plate di bagian kedua sisinya, jadi udah aman banget. Dan untuk coolingnya, Zotac RTX 2060 Super dari Zotac ini memiliki software yang namanya iStorm 2.0 Cooling yang diklaim Zotac lebih dingin dan lebih silent untuk suara kipasnya. Secara dimensi, karena seri mini jadi nggak terlalu besar, ukurannya compact dengan dua kipas aja. Jadi bayangkan ya, ngerakit PC budget 10 juta, satu komponennya aja udah separuh lebih, 6,5 juta. Jadi sisa 3,5 juta aja. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa mendapatkan komponen lain dengan budget hanya sekitar 3,5 juta? Kita masuk ke bagian CPU sekarang ya. CPU-nya sebenarnya saya pengen pakai Ryzen 5 2600 karena kalau nggak salah turbo boost-nya bisa sampai 3,9 GHz. Cuman sayangnya syarat tadi ya, kalau kalian ingat syaratnya harus pakai brand yang didatangkan oleh PT Alam Raya, dan PT Alam Raya tidak memiliki motherboard soket AM4 yang harganya di bawah 1 juta. Jadi kalau misalkan saya paksakan pakai Ryzen 5 2600 yang harganya sekitar 1,7 1,8, sebenarnya bisa, cuman saya kalah di motherboard karena motherboardnya sebenarnya ada brand lain, entah saya boleh sebut apa enggak ya. Pokoknya depannya itu AS, belakangnya ROG. Ya gitulah, itu harganya sekitar 600.000 juga. Nah, jadi akhirnya saya punya ide, saya pakai Intel lah. Jadi bayangkan ya, ngerakit PC murah pakai Intel. Akhirnya saya memutar otak, akhirnya saya nemu prosesor baru cuman tray. Jadi kalau kalian tahu CPU prosesor tray itu adalah CPU baru cuman dia tanpa box. Dan Intel Core i5 7400 budgetnya tidak memungkinkan karena di atas 2 juta. Akhirnya pilihan saya ada di Intel Core i5 6400. Jadi Intel Core i5 6400 RTX 2060. Kita coba lihat aja gimana nanti performanya. Kemudian harganya untuk i5 6400 itu 1,5 juta. Kemudian untuk storage-nya, meskipun budgetnya 10 juta, saya tidak mau pakai harddisk. Jadi meskipun kapasitasnya kecil, yang penting SSD, yaitu SSD SATA dari Adata dengan kapasitas 120 GB. Untuk harganya sebentar, saya lupa
Harganya SSD Adata ini 370.000, dan untuk memori RAM-nya saya pakai RAM Phenom DDR4 2400 MHz. Harganya sekitar 570.000. Nah, jadi total untuk VGA, kemudian CPU, RAM, dan juga storage totalnya adalah 8.940.000. Gila, kurang 1 jutaan aja. Nah, karena CPU-nya saya pakai Intel Core i5 6400, jadi motherboardnya saya bisa menghemat budget di motherboard. Ini adalah motherboard Phenom RX Intel H110 dengan harganya sekitar 650.000. Murah banget kan ya? Jadi totalnya 9.580.000, dan masih ada beberapa komponen yang belum kita belanjakan dengan budget 10 juta itu. Kemudian untuk PSU-nya kita pakai Deepcool DN500 dengan 500 watt. Padahal di websitenya Zotac tadi rekomendasi PSU-nya adalah 550 watt. Tapi karena kita terkendala budget, jadi ya nggak masalah. Selisih 50 watt nggak masalah lah, karena kita kan pakai Intel Core i5 6400, mungkin bisa selisih 50 wattnya bisa membantu lah. Ya, karena ini budgetnya kiri huri banget, budget yang di challenge, jadi kita lihat nanti di bagian performa. Oke, jadi totalnya untuk sudah beli PSU itu sebentar. Totalnya 10.130.000. Udah lebih 10 juta, tapi masih bisa dibilang 10 jutaan lah ya, 10.130.000. Jadi nggak masalah ya kan, boleh kan ya 10 jutaan, 10.130.000. Cuman masih ada beberapa part yang belum kita beli. Contohnya adalah ini, sebelahnya PSU ini ada CPU cooler. Jadi kita nggak pakai radiator, ya budgetnya nggak mungkin cukup kalau pakai radiator. Dan kita pakai Deepcool GMX 400S CPU coolernya. Ini harganya sekitar 320.000. Jadi totalnya sudah 10.450.000. Masih bisa dibilang 10 jutaan dong ya, pelajaran SD. Kalau kalian masih ingat, 10.600.000 itu berarti digenapkan menjadi 11 jutaan, yang sekarang kayaknya nggak berlaku di e-commerce manapun. Kemudian di bawahnya 10.600, 10,5, 10.499 digenapkan menjadi 10 juta. Ini 10.450, jadi masih bisa dibilang 10 jutaan dong ya. Tapi kalau misalkan saya boleh ngerakit PC tanpa case, saya menang dari challenge-nya Deepcool untuk ngerakit 10 jutaan. Tapi karena katanya nggak boleh kalau misalkan nggak pakai case, jadi ya 10.450.000. Mana ada casing baru 50 ribuan ya kan. Kemarin saya bercandain kalau pakai kardus atau pakai galon seperti di channelnya Sekilas IT, boleh nggak? Nggak boleh katanya, jadi harus pakai ya. Dan akhirnya saya beli sebuah case yang murah banget dari Deepcool juga. Ini casing mini ATX ya, yang secara tampilan ya seperti ini dengan harga yang sangat murah. Harganya sebentar, saya agak lupa. Nama casingnya adalah Deepcool Case Matrix 30. Harganya cuma 420.000. Jadi totalnya 10.870.000. Kalau misalkan pelajaran SD saya kalah, tapi kalau misalkan kita lihat di e-commerce 10 jutaan kadang 10.99, saya masih bisa menang dong. Ya alasan aja sih. Oke, jadi saya harus mengakui kalau saya kalah dengan tantangannya PT Alam Raya yang untuk merakit PC 10 jutaan. Tapi bisa dibilang mungkin ini adalah rakitan PC baru dengan budget 10 jutaan yang udah pakai RTX. Untuk performanya seperti yang saya duga ya, karena dia pakai Core i5 6400 dan juga RTX 2060. Jadi di game PUBG ini kita pakai settingan resolusi Full HD, grafiknya medium. Nah, memang kalau secara FPS itu nyaman banget, masih 90-100 FPS lah. Cuman kalau kalian lihat di bagian CPU di data MSI Afterburner-nya, CPU-nya ini hampir 100% terus, sementara untuk GPU atau graphic card-nya ya dia masih lempeng-lempeng aja di antara 60, 70 sampai 80% usage, yang berarti kayaknya game PUBG ini lebih ke GPU intensif ya, atau lebih ke GPU render daripada CPU render, karena untuk GPU-nya RTX 2060 dia bisa sampai 90% usage. Kemudian lanjut ke game CS:GO. Game CS:GO ini lebih ke CPU render kayaknya ya, karena untuk GPU-nya dia cuma 30 sampai 40%, sementara untuk CPU-nya ya kadang bisa sampai 90% usage. Dan kalau untuk average FPS-nya, kalau misalkan kalian punya monitor 144Hz atau bahkan 240Hz, sepertinya game CS:GO ini dengan RTX 2060 Super Mini dan juga Core i5 6400 masih bisa. Nah, jadi kalau kalian lihat kadang FPS-nya itu bisa sampai 240-an. Jadi untuk game CS:GO sama sekali nggak ada masalah. Kemudian lanjut ke game Apex Legends. Di game ini kalau kita pakai Core i5 6400 dan RTX 2060 Super Mini, semuanya hampir 100% ya. Jadi GPU-nya juga hampir 100%, CPU-nya malah
hampir selalu 100%. Kalau untuk average FPS-nya agak susah untuk mendapatkan 100 FPS. Jadi kalau kalian punya gaming monitor ya pakai yang 90 Hz saja. Jangan pakai yang 144 karena jarang dapat 100 FPS. Lanjut di game terakhir, kita coba di game COD Warzone. Nah, kalau di game ini CPU usage-nya nggak selalu 100% seperti di Apex Legends ya, walaupun masih 90-an%, cuman nggak hampir 100% seperti di Apex Legends tadi. Dan untuk average FPS-nya lebih tinggi ketimbang Apex Legends, dengan dia bisa stabil di angka kisaran 100 FPS ya, turun-turun itu ada di 91 FPS, tapi dia bisa masih rata-ratanya itu masih dapat average 100 FPS. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya video rakit PC RTX 2060 Super dengan budget hanya 10 jutaan kali ini, dan saya kalah ternyata. Dan jangan ditiru, rakitan PC ini jangan ditiru. Kenapa? Karena bottleneck. Dan kalau misalkan kalian pengen ngerakit PC RTX, minimal untuk CPU-nya kalau misalkan Intel, kalian pakai Intel Core i5 9400F. Harganya itu di bawah 2 juta. Kalau enggak, 2,2 juta Intel Core i5 9400F. Kalau di AMD, tapi kalau misalkan kalian pakai Intel Core i5 9400F, kalian nggak bisa pakai motherboard H110, kalian harus pakai H310. Tapi kalau misalkan kalian pakai AMD, minimal saran saya sih kalian pakai Ryzen 5 3600 dengan soket AM4-nya. Dan kalau misalkan ini tadi budget 10.870.000, kita ganti motherboardnya dengan H310 dan juga Intel Core i5 9400F, biayanya jadi sekitar 12 juta. 12 juta untuk PC RTX, menurut kalian worth it apa enggak? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, jadi video ini hanya sekedar untuk fun ya, dan mungkin kalian bisa mengambil pelajaran kalau misalkan kalian nekat ngerakit PC RTX dengan budget yang sangat-sangat terbatas ya, hasilnya seperti itu tadi. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Niki Setiabudi, and see you on the next video. Bye-bye.